status saya atau kerja saya di SMKN 1 Masui. Nama saya Ana Dewi, usia saya 23 tahun. Saya bekerja di suatu perusahaan kontraktor yang bertempat di Jakarta Barat sebagai administrasi proyek. Perkenalkan, nama saya Diana Sabella. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2018 STKIP. Wawasan itu adalah menurut saya adalah bersama dengan pengetahuan tentang negara kesatuan Indonesia NKRI, dan bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang berjiwa atau yang menjiwai dan mencintai negaranya. NKRI Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah cara pandang bangsa Indonesia kepada negara Republik Indonesia dengan mengutamakan prinsip kesatuan dan persatuan. Dan untuk bela negara itu adalah sikap atau perilaku warga negara Indonesia untuk mempertahankan negaranya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, bela negara itu adalah suatu konsep yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga perundang-undangan tentang patriotisme seseorang, kelompok yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dari negara tersebut. Nah, sikap bela negara itu juga merupakan sebuah sikap cinta terhadap tanah air. Tapi cukup saja di lingkungan keluarga, salah satu contohnya munculkan atau tingkatkan hidup harmonis, rukun, damai gitu di keluarga dulu. Terus kita patuh terhadap hukum, membayar pajak diantaranya. Gitu. Nah, itu adalah termasuk kepada salah satu contohnya itu bela negara. Jadi menurut saya itu yang pertama, dengan mengikuti pelatihan bela negara. Sedikit cerita, saya juga pernah waktu SMA itu mengikuti pelatihan bela negara selama 4 hari yang bertempat di Secapa Angkatan Darat di Bandung. Bela negara pada zaman sekarang menurut Dian adalah dengan kita belajar PPKM dari SD, SMP hingga SMA sampai kuliah pun ada, dan juga pengabdian menjadi TNI atau prajurit secara sukarela dan dari hati, serta ikut dalam membantu korban bencana alam dan juga membantu masyarakat dalam bela tanah air. Cinta kepada tanah air, adanya upacara. Ada upacara wajib hari Senin. Di dalam upacara wajib Babiceri pembina memberikan paparan atau ungkapan tentang kedisiplinan, tentang disiplin sekolah seperti gimana harus meningkatnya ini sekolah supaya backgroundnya lebih bagus ke depan. Kita ini harus menyikapi seperti apa, belajar apa, mematuhi aturan, disiplin dan segala macam. Nah, itu juga salah satu contohnya. Sudah salah satu politik bela negara di sekolah juga itu dasar guru mata pelajaran, terutama guru PKN pasti sudah jelas itu menjelaskan hal-hal seperti itu. Menurut saya, karena saya bekerja di suatu perusahaan kontraktor, saya akan menggunakan material lokal atau material yang berasal dari dalam negeri. Lalu saya juga akan menggunakan jasa lokal, jasa tukang maksudnya, seperti itu. Karena dalam hal sekecil itu, saya dapat menggunakan barang-barang buatan Indonesia. Mahasiswa adalah agent of change and social control. Seorang mahasiswa itu berperan untuk menjadikan suatu kondisi itu menjadi lebih baik dari hari ini ke hari selanjutnya, dan juga membuang pemikiran-pemikiran individualisme dan lebih mementingkan kepentingan bersama, dan juga melakukan sikap berpikir secara kritis sebelum melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi sangat setuju sebab ini untuk menangkal sekarang COVID-19, kalau tidak ada upaya dari pemerintah seperti sekarang divaksin seperti itu,
ini kemungkinan mungkin agak lama ini terjadi. Kan kalau divaksin ini hanya usaha kita kan. Ya. Kalau sudah melaksanakan vaksin ini usaha dari pemerintah dan kitanya siap untuk berusaha, apa buat kita ke depannya seperti gimana? Ini usaha namanya juga gitu. Ya. Dengan situasi yang gawat darurat ini, maka sangat mendukung sekali dengan vaksin ini. Sangat setuju. Menurut saya setuju karena vaksinasi COVID merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi wabah COVID di Indonesia. Dan menurut saya vaksinasi itu dilakukan secara berkala mulai dari atas sampai kalangan bawah seperti itu. Nah, masalah vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah, saya pribadi tidak mengikuti hal tersebut karena saya yakin bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari rezeki, penyakit, dan kesehatan. Nah, mencegah COVID-19 itu bukan sekedar dengan melakukan vaksinasi, tapi juga dengan menjaga pola hidup sehat serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun saya tetap menghargai pemerintah yang telah melaksanakan vaksinasi gratis bagi warga negara di Indonesia. Yang mendingan kan kita harus cinta terhadap negara kita, harus cinta terhadap produk-produk kita. Ya tadi ya sesuai dengan temanya bela negara, makanya kita pilihnya ke sana, ke Raja Ampat. Walaupun mahal, itu kan harus dihargai itu. Walaupun mahal itu kan masih darah negara kita. Ya, karena saya suka sekali dengan pemandangan laut dan pemandangan alam lainnya, tentunya saya akan lebih memilih ke Raja Ampat. Walaupun biayanya lebih mahal, namun itu merupakan salah satu cita-cita saya untuk mengelilingi Indonesia. Nah, kalau aku disuruh milih antara 2 juta ke Singapura atau 8 juta ke Raja Ampat, tentunya aku milih ke Raja Ampat. Kenapa? Indonesia itu punya berbagai macam pulau. Di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke punya berjuta-juta, beribu-ribu, bahkan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Pastinya destinasi wisata yang kita punya di negara kita sendiri. Kita nggak perlu ke Singapura, ke Malaysia, atau ke negara-negara lain. Padahal kita punya destinasi wisata yang luar biasa dengan keindahan alamnya. Dan juga karena kita cinta tanah air, kita harus mencintai negara kita sendiri, mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu aku lebih milih yang 8 juta ke Raja Ampat daripada 2 juta ke Singapura. Bisa Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, yang 1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. WR Udahlah Supratman. Itu Bapak WR Supratman. Bapak WR Supratman. Pak Bung Karno. Bapak Habibie. Itu Bapak Insinyur Soekarno. Itu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Itu Bapak Abdul Rahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Lalu Bapak Soeharto. Bapak Insinyur Soekarno. Almarhum Eyang Habibie, B.J. Habibie. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Insinyur Soeharto. Analisis dan kesimpulan yang dapat diambil adalah dari ketiga narasumber sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara, meskipun dari ketiganya memiliki perbedaan. Berdasarkan interview yang dilakukan, semua narasumber bisa menyebutkan jawaban dengan baik. Namun dari beberapa hal yang disebutkan
terlihat bahwa semua narasumber masih belum sadar bahwa banyak hal kecil yang merupakan suatu bentuk dari wujud bela negara. Hal kecil yang mudah kita lakukan setiap hari, yang bahkan mungkin bisa jadi kebiasaan bagi kita semua. Secara garis besar, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat berbeda. Terlihat juga bahwasanya ada perbedaan pernyataan antara generasi muda dan generasi tua terhadap pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki.